beliau sering ngobrol sama kerisnya. Wih, tinggo curhat, dimakan curhat ya. Tak buka gitu. Apa kita mau apa iki? Oh, golek nomor Singapura. Golek nomor Singapura. Haka lagi. Masuk iso itu dia bilang gitu. Keris Isoteri lah. Isoteris yang lebih ke spiritual itu sama keris yang kolektor. Mereka punya standarisasinya berbeda. Standarnya berbeda gitu. Dulu sampai nggak bisa noleh gara-gara kebanyakan energi pusaka itu. Jadi kayak kaku gitu. Doa dari pusaka itu akan membantu doa kita juga gitu. Kecelakaan nggak sampai sehancur ini orang pasti udah meninggal ya. Ya mungkin ya itu ada penjaga ya. Maksudnya Tuhan itu masih melindungi kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek, gimana kabaran? Alhamdulillah baik. Kau deh, gimana? Aku hostnya atau kamu hostnya? Ini dua-duanya host kayak Selamat datang di OSI, obrolan sesantai itu. NT Indonesia ya? Di NT Indonesia. Nih, sambil ngopi pagi nih kan? Iya, pagi ya. Pagi. Ini kayaknya baru pertama kali aku konten pagi ya, podcast pagi. Baru pertama bangun pagi tahun ini ya? Oh enggak kalau bangun pagi sudah pernah kok. Cuma biasanya jam 1 biasanya. Podcast pagi-pagi itu melawan kodrat kok. Oh iya. Biasanya podcast itu sore, malam. Tapi karena kita kalau sore itu kesaingan sama debat capres kan? Ya lagi panas-panas ya. Lagi seru-serunya. Lagi panas-panas. Lagi lucu-lucunya ya. Indonesia lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Nih, hari ini kita kayaknya suasana baru yang nonton di tempat baru ini. Sambil santai. Ya. Jadi ini ruang pusaka Negorivo ya, gue? Ya, ini ruang man cave kata orang ya. Wis, man cave ya. Man cave. Kayak Batman. Jadi kalau di bawah lagi berantem, kita ke atasan. Menenangkan diri. Iya. Tapi aku juga punya di rumah, anak main cave dewe. Tapi biasanya nangis aku. Jadi kan sungkan kalau dilihat orang aku nangis langsung kan. Jadi aku iso nangis sak karepku. Nah, ini kayaknya konten kali ini namanya lead autobiografi kok. Biografi jenenge. Jadi kita membahas ulang tentang Korifo. Masih. Ya, boleh. Membahas lebih dalam. Ya. Jadi waktu live itu kalau di YouTube itu banyak orang tanya tentang Korifo dulu nih gimana. Tapi kan saya nggak iso jawab. Ya. Nah, daripada saya jawab ngawur, nah hari ini kita bikin konten guys untuk mengulik Korifo. Wasik. Tentang keris ya. Tentang keris juga. Pasti kalau aku ini langsung masuk topiknya ya. Jadi kalau aku mengenal pusaka itu di umur 21, ya pas join etnik. Ya. Pas join di etnik. Nah, Korifo dulu awalnya kenal pusaka ya, Bos. Soalnya kalau lihat wake banget kok. Ya. Di Surabaya secara kuantiti ya kayak Korifo sih nomor 1 sih. Enggak lah, masih banyak yang lebih banyak punya banyak lah. Di Surabaya itu banyak silent collector. Silent collector. Iya, jadi kolektor yang nggak mau tambahkan expose. Ya. Dan koleksinya wah luar biasa. Luar biasa. Oh. Kita cuma sebagian kecil kalau di Surabaya itu. Wih. Ya pemanis. Surabaya, Jakarta, apalagi Jakarta. Jakarta ya, tak tahu itu Jakarta. Surabaya banyak. Pejabat-pejabat banyak punya koleksi yang luar biasa. Ya. Kolektor juga banyak. Tapi kalau ngomong tentang sejak kapan kenal keris itu, dulu tuh kakekku itu punya keris kan. Dulu mungkin aku sering cerita ya, kalau lagi podcast atau waktu aku kecil itu selalu sama kakek itu dibilangin kalau nggak ada keris ini nggak ada kalian. Wih. Statementnya itu. Ya, statementnya gitu. Jadi dia punya satu keris yang sekarang baru tahu, aku sadar keris itu dapurnya Sombro. Kalau dulu kan Sombro, double Sombro. Maksudnya kerisnya Sombro gitu loh. Tipis dia, kecil, pamornya junjung derajat.
Terus dedernya itu deder Cirebon. Cirebon. Warangkanya warangka biasa, sedang walikat gitu. Terus itu selalu ditaruh di di kamarnya kakek. Dan itu jadi kayak barang yang paling keramat di rumah itu. Jadi selalu dipenuhi dengan cerita-cerita luar biasa. Jadi kakek itu sering cerita kalau dulu dia waktu kecil tuh bantu perjuangan tentara melawan tentara Jepang. Oh, pas zaman Jepang. Pas zaman Jepang, kakek itu. Kakek itu kakek saya asli pribumi ya, di Pare, Kediri. Oh, Kediri. Kamu Inggris. Iya. Kamu Inggris lah sekarang. Menikah sama nenek saya Tionghoa. Jadi ibu itu udah istilahnya kalau bahasa Surabaya itu ampiang. Ampiang. Jadi, ini. Nah, asli orang Jawa Kediri. Beliau dulu itu diminta untuk membantu tentara nasional waktu peperangan Jepang itu bawa kayak rangsum gitu loh, makanan. Oh, paham, ya, buat logistik lah. Logistik. Ya, masih muda, masih kecil ceritanya itu, masih muda lah. Dan berapa kali beliau tuh lolos dari ancaman-ancaman yang ceritanya beliau itu karena dia bawa keris itu. Oh, jadi piandel ya itu kan? Iya, piandel ya. Wih, dan beliau sering ngobrol sama kerisnya. Wih, tinggo curhat, dimakan curhat ya. Jadi mungkin sama kayak kita gitu ya. Lagi ada masalah kita ngobrol sendiri sama keris. Iya. Jadi kalau lelek dulu aku sebelum ono keris yo, kan aku banyak hewan peliharaan tuh. Aku ngobrol ambek iwak ngono kok. Jadi aku ngobrol ambek ikan ngono. Dengar apa kori ngono. Iya ya, caranya aku pengen sepeda motor gitu. Kayaknya cowok perlu pelarian ngono deh kok. Kadang-kadang perlu curhat gitu ya. Yang nggak bocor kemana-mana. Sih nggak bocor ya, bener. Itu berarti dibawa kemana-mana waktu bawa logistik itu? Iya, ceritanya beliau gitu. Terus ada satu peristiwa rumah itu pernah kebakaran. Tadi rumah itu kan sebelahnya kan kamar mandi. Kamar mandi dalam gitu loh. Zaman dulu itu kan kalau air panas itu kan pakai LPG kan. Serius? Iya kan, air panasnya buat mandi itu pakai tabung LPG dulu itu, zaman itu. Itu udah mewah itu kan, belum ada listrik. Belum ada water heater ngono-ngono belum ada. Belum ada listrik, belum ada listrik, tapi pakai tabung LPG. Tapi udah barang mewah dulu itu. Tahun itu. Barang mewah cuma teknologinya emang baru maju. Itu kebakar. Kebakar. Cuman yang kamar sebelahnya itu nggak kebakar. Kakek itu percaya karena kekuatan keris itu. Oh, ada keris itu soalnya di situ. Emang sebelahan pas? Sebelahan pas ya. Pintu itu udah kosong, cuman yang ditempelin keris itu nggak kosong, nggak kebakar. Wih. Jadi cerita-cerita kayak gitu tuh dari kecil itu Itu yang nge-build up itu lah ceritanya gue. Ya maksudnya dari kecil percaya bahwa keris itu sesuatu yang istimewa. Gitu. Yang maksudnya dipercaya dan mempunyai nilai yang berguna untuk kehidupan suatu individu. Berarti wis dari kecil emang dikenal. Iya, tapi nggak pernah punya. Jadi cuman seneng-senengan. Terus waktu udah mulai nakal-nakalnya SMA, SMP gitu, kakek itu meninggal. Kakekku meninggal, keris itu dipegang sama sepupu. Sepupu nih, sepupu saya, sekarang udah almarhum. Nah sepupu ini kebetulan dia itu agak indigo gitu loh. Dia itu kayak ini. Suatu hari aku waktu dari liburan ke Surabaya, aku masih tinggal di Bali waktu SMA itu. Tak buat sok-sokan mana sih kerisnya engkong gitu. Karena waktu itu sama dia disembayangin gitu kerisnya di ruangan kayak pemujaan gitu. Karena aku kan nggak terlalu percaya gitu-gitu. Oh, waktu itu sih apa yang menurut skeptis? Maksudnya ndablek lah. Percaya tapi ndablek. Tak coba kan, mana sih keris yang engkong? Oh ini dah, coba gitu kan. Tak buka gitu. Apa kita mau apa lagi? Oh, golek nomor Singapura. Golek nomor Singapura. Haka lagi. Masa iso itu dia bilang gitu kan. Oh ya wis, tak coba ya. Tak buka gini kan.
Jadi waktu tak buka itu ruangannya digelapin gitu pakai dupa gitu kan. Ya, anak-anak Ya ngangguran. kan SMA lah gue. Duran Jalangkung, ngono kan biar kan. Tak buka, aku tutup mata itu kayak lihat neon. Neon, kamu tahu neon kayak tulisan yang di Iya ya LED stripe ngono kan. itu, ya. Iya. Itu ada tulisan 369 atau piro gitu, 3 angka gitu. Loh, ikut temenan itu. Iki serius tuh. Serius. Iku merem, jadi ruangan gelap. Iya, jadi aku pura-pura doa ngono loh. Pura-pura padahal niatnya pura-pura. Jadi aku cuma tutup mata gini, bener nggak sih so ketok nomor gitu kan. Itu kayak lampu neon gitu, cap gitu. Iya, tahu. Terus tak omongin ke anak-anak, itu loh nomornya 369 tapi gitu. 379 ya, pokoknya 3 angka. Ditombok ya mereka, menang kan? Tembus 3 ya. Kaget. Pas itu aku dikasih uang 500.000. Zaman aku SMA 500.000 akeh. Oke, Pak iku, Pak. Itu awal oleh dapat cerita sendiri ya kan. Sebelumnya kan engkong sing dapat toh. Iya, jadi waktu itu mulai percaya tapi nggak berani. Nah, waktu benar-benar mulai koleksi keris itu sekitar 7-8 tahun yang lalu mungkin ya. Itu ada satu customer dia suka beli ular, suka beli kura-kura reptil gitu. Oh, berarti sih di reptil kan, duluan reptil tuh ya, importer kan. Beliau itu lihat aku seneng kumpulin keris gitu. Ngumpulin arca. Aku seneng arca perunggu kan. Arca Ganesha gitu-gitu. Lupa kalau mau kayak gini-gini harus belajar meditasi gitu. Jadi itu jadi guru pertamaku untuk belajar meditasi. Nah, beliau kebetulan punya koleksi keris banyak. Oh, jadi awalnya ngenale itu barang antik sih lah itulah gue. Barang-barang koleksian ya, kayak seneng barang patung-patung arca gitu. Seneng arca. Habis itu dikasih satu keris. Dikasih dulu awalnya? Dikasih pancingan. Pancingan keris. Dipancing. Oh, dipancing. Iya, dipancing. Iya. Dikasih waktu itu keris dapurnya gajah dan badannya singa gitu. Oh, gajah singa. Pamor Kelabang Sayuto. Ada. Angel itu. Sampai saiki masih ada keris itu. Payu. tukar tambah. Oh, upgrade koleksi lah. Upgrade koleksi istilahnya. Itu pertama kali dikasih. Iya, kasih. Abis itu belajar meditasi, belajar ya banyak inilah. Lelaku lah waktu itu. Nganggur ini jadi kayak nggak percaya gitu. Mulai ikut-ikut ritual-ritual, seneng-senengan. Jadi belajar itu malah dari keris-keris yoni-yoni gitu. Keris-keris tarian gitu. Wah, iya. Iku proofingnya ya apa kok ya? Ya, kalau nggak ngalami ya mungkin nggak akan bisa percaya gitu. Iya kan, banyak di luar sih. Kadang-kadang wes ngalami, ya, habis itu pulang 1-2 hari mikir, wah ini paling tipuan nih gitu. Pasti ada gitu. Ini out of topic lah ya, intermezzo dikit. Aku tuh dulu itu nggak pernah maksudnya soal tarian itu kayak apa ya? Di telinga kok antipati kan lho rasanya. Apa ya nggak masuk di akalku sampai akhirnya jadi cerita ya. Pak Deku itu emang orang sing gitu-gitu loh jalannya. Maksudnya indigo dan dia sering narik-narik ngono. Karena aku mungkin biasanya karena emang ceplas-ceplos sama anak Pak Deku. Sampai esok narik iki temenan tak gak sih. Aku ngomong, "Ya lek klaim dibutuhin ya gak apa-apa." Jadi waktu itu pembuktian ngene iku. Aku dikasih rokok Surya iki. Aku dikasih rokok ini, terus 2 batang ayo ngerokok bareng. Rokok bareng seret, mari kan Surya kan kalau tinggal dikit tinggal filter tok. Nah, terus dia ini filternya. Terus dilempar dikit yang seret. Wes menang sih inteni sih. Ngobrol terus disuruh ambil dibuka. Ono kecubung iku. Mau gak atas filternya ngono sampai. Nah, dari situ aku mulai mikir, ih berarti serius ya, bener ya. Mungkin ada. Aku nggak tahu soalnya missing tricknya aku nggak lihat karena dia bener-bener bude slapsticknya cepet aja apa nggak tahu. Tapi dipegangin itu terus dilempar kok. Aku nggak nemu celah lah di situ. Akhirnya aku, iya sangat ramen. Sampai sekarang aku ada. Itu permata pertama yang tak punya. Itu permata pertama. Jadi aku pertama lulus, aku akhirnya bikin
cincin ngono. Aku kan suka cincin tuh. Heeh. Suka aksesoris iku pakai iku sampai 2 tahun, 3 tahun. Tapi medeni ku. Itu ya. Oh, wedok-wedok akeh sing jeduk biyen. Oh gitu ya. Iku, aku Harusnya semangat. pinjam noaan supaya ada yang jodoh. 500.000. Kayak seminggu 500.000. Kita sewa-sewakan. Akhirnya untuk memahar pusaka pertama kapan, Go? Nah, waktu udah mulai ngumpulin banyak, habis gitu aku punya ide untuk buat channel YouTube gitu. Itu Waktu itu lahirnya. masih belum beli, cuman karena dikasih di ini gitu. Belum ada niatan buat punya sendiri ya. Ada pun ya pengen punya gitu, coba ngetes bener nggak tarian sih kita ini meloi ritual. Oh serius, pernah gitu Go? Sampai seseru iku ya. Enggak ngerti gak aku. Benar. Jadi akhirnya YouTube dulu. Ya, habis gitu mulai buat YouTube, mulai banyak. Itu di tahun berapa berarti kok YouTube ya? YouTube itu 4 tahun yang lalu rasanya. Pandemi? Sebelum pandemi? Pandemi. Jauh sebelum pandemi. Oh lagi happy YouTube Rewind tuh kayak gue ya? Kira 4 tahun, 2018 ya? Oh iya, 19 kan wis masuk Covid itu. 2017, 2018. Itu bikin konten? Mulai bikin konten, aku ke pameran, waktu itu ada pameran keris besar di Surabaya, nggak ada yang kenal, aku bawa kamera satu, ke sana buat konten. Ada masih konten itu. Iya, kayak biasanya mahasiswa kalau ada pameran ngeliput-ngeliput kan. Orang bingung, siapa sih buat konten, nggak ada yang kenal. Iya, bawa kamera sendiri gitu. Sama mamaku. Ngangguran. Iku apa pertama kok? Isi kontennya apa? Cuma jalan-jalan ke pameran Pertama aja? review toh. Pertama review kerisku tak review, 2 banyak yang nonton, habis itu mulai buat ke sana ya tanya pedagang itu. Ini keris apa sih? Ini sambil belajar. Oh. Nah, ternyata ini ya. Waktu kita wis mulai banyak belajar ke komunitas keris kolektor, itu ternyata berbeda pandangan dan standar kualitas dari keris yang istilahnya keris yoni, keris esoteris yang lebih ke spiritual itu, sama keris yang kolektor. Mereka punya Standarisasinya berbeda. Standarnya berbeda gitu. Oh, jadi melihat dari POV lain itu. Iya, dari selama ini kan pandang yang Yoni dan lain-lain ngono. Oh. Baru setelah itu pengen punya keris. Ya, baru mulai belajar keris yang menurut komunitas bagus itu kayak gimana sih gitu. Oh, riset. Awalnya riset. Terus mulai mulai gitulah, mulai beli-beli. Sampai ketagihan tapi karena tuntutan konten ya. Oh, awalnya tuntutan konten. Soalnya kan harus nge-review. Iya, benar. Kalau nggak ada keris baru kan nggak ada yang di konten. Awalnya itu. Kamu kan enak sekarang udah banyak keris, gampang nyari konten. Dulu kan nggak banyak. Iya sih, benar. Dulu. Tapi aku pertama tuntutan juga loh, Bu. Aku pertama kali di sini kan 0 botol tuh hitungannya. Nah, itu dikasih keris, terus aku mikir, lek aku host bahas keris terus gak duwe keris, ya apa carane percaya ngono kan. Ya apa dia ambek montir sih gak tahu gak ada pedal rasane kan. Nah, akhirnya aku ya iku punya keris akhirnya yo nandon kok ya akhirnya sekarang deh. Jadi banyak. Itu berarti karena kan awal konten, terus akhirnya sampai kertaknya apa Ya wis sih? mulai ya kertak, maksudnya aku lebih waktu itu lebih ke mempelajari energi pusaka itu. Jadi pusaka-pusaka yang dulu tak dapat waktu meloi ritual-ritual itu, bandingin sama pusaka yang katanya orang-orang itu pusaka-pusaka sepuh gitu. Jadi energi. Jadi kalau mirip pusaka dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan lihat dapur, keindahan gitu. Iya, Kalau dulu kan amori. dari energi gini. Oh, ini yang paling keras energi. Serius gitu? Iya, gitu. Wih. Ini lek buat orang-orang sing apa jenenge di kuliah budaya-budaya iki jadi judul skripsi apik iki. Judul skripsi iki. Medan energi. Ini iku dulu bener nilainya gitu. Ya, dulu sampai nggak bisa noleh gara-gara kebanyakan energi pusaka itu. Jadi kayak kaku gitu. Tengeng. Pengen ya. Oh, wih. Ya ada cerita lucu ya. Waktu meditasi sama pusaka begitu, kan pusaka itu tak bukain, tak rasain gitu kan. Terus leherku
nggak iso obang loh. Jadi Kayak kolesterol kok. kayak di Oh, kayak kayak nyunggi orang gitu loh. Oh, merinding aku ya Allah. Kayak gendong gitu tuh Iya, maksudnya. kayak gendong orang gitu. Habis itu ada temanku datang, teman lama. Jadi pas janjian sampai temanku gitu, dia naik ke atas. Temanku itu kayak dia dari kecil wis spiritual gitu. Peka lah. Peka. Terus apa aku bilang, apa abot awak aku tak istilahnya cocok di jabel tok ini loh, di jabel gitu, dia doa gini jabel di sini, langsung kayak es itu kayak Pleng gitu, brrr, gitu, hilang langsung. Itu beneran itu, aku ngerasain, langsung kayak sing kita sunggi itu yang darahno berat itu kayak air sing luruh gitu. stres ngono. Aku gurung sih, lek ngerasa nang gurung sih aku. Ya, itu pengalaman. Jadi istilah kita terlalu ambisius untuk mengumpulin energi pusaka itu. Wadah kita belum besar. Jadi kayak istilahnya gelembung itu terlalu penuh gitu loh. Iya. Jadi malah kita sing hanya di dalam ya malah. Iya, jadi berat. Jadi berat. Pun itu perjalanan. Jadi awalnya malah kenal-kenal. Awalnya malah situ. Tapi kebanyakan sih orang kayak ini ya, kalau kamu mulai belajar pusaka, mau nggak mau nanti kamu akan ngelihat pusaka itu lebih bukan hanya keindahannya, tapi lebih ke fungsi spiritualis. Kalau aku bilang. Setuju. Walaupun ya kadang-kadang kita agak malu-malu ngomong sih. Kadang-kadang kan ngomong sama orang yang nggak pernah ngalami dan nggak pernah ngerasain itu kita dianggap aneh. Iya, kita bakal dianggap freak. Aku setuju. Itu aku yang ngalami juga gitu. Beberapa kali gitu, pemene ndek aku sing maksudnya notabene itu ndek orang-orang sing keluarga yang arek band ngono-ngono iku. Yang modern ya. Agak ini. Cuman apa sih ya? Memang kayak gitu-gitu itu sesuatu yang menarik sih di pusaka. Maksudnya jangan sampai hilang gitu. Walaupun jangan juga terlalu ditonjolkan itunya aja gitu. Iya, tapi maksudnya itu sebagai pemanis itu jangan cocok sampai hilang lah. Iya, itu sesuatu something yang missing menarik, banget lek gak ono iku. Nggak ada kesan tersendiri lah. Nggak ada kesan tersendiri, betul. Itu aku sama kamu koleksi pisau dapur jadi ya. Nggak ada hal yang spiritual yang kita rasakan gitu. Iya. Tapi kalau ngoleksi pusaka harus mulai belajar tentang hal spiritualnya sebenarnya. Ini out of context ya gue. Jadi setelah aku di pusaka-pusaka ini, ada keluarga aku yang nyetno jangan terlalu dalam banget kalau belajar gini. Karena ada anggota keluarga aku ya, aku sampai depresi. Oh iya. Jadi kayak depresi ya? Apa sih? Wong Surabaya keblenger lek ngaran iku. Keblinger ngono. Jadi sampai dia saking pengennya ambisi banget pengen ngejar dia terjebak di dimensi yang nggak nyata ya. Jadi kesadarannya terjebak di dimensi yang nggak nyata. Iya. Itu bahaya lah. Tapi sebenarnya bukan cuma karena pusaka sih, banyak hal yang lain juga. Karena dia juga misalnya kamu terlalu stres masa lalu, terus kamu pikiranmu masuk ke masa lalu terus, akhirnya ya kamu terjebak di masa lalu, akhirnya kamu juga keblinger juga. Sampai akhirnya waham, tapi alhamdulillah sudah wes iso balik mana. Ya, harus bisa balik. Makanya perlu komunitas. Sampai akhirnya dia iku jadi trauma. Dia iku aku trauma. Saiki kan aku lihat ono etalase ndek kosku kan ono etalase, dia mikir kok aku suka gini-gini mana. Jadi gini loh, waktu kamu udah terlalu jauh, harus ada yang balikin. Jadi kita kan ada ngomongin yoni-yoni, habis itu kita guyonan logika. Oh iya. Jadi balik lagi. Iya. Nek jare wongku nek menungso jalane lurus lek kon nganan, ojo terus iki ngiwo ben balik maneh. Iya, benar. Ini pertanyaan paling sering banget di live kok. Terutama untuk orang-orang yang barusan mengenal keris ya. Mereka kan pasti ngomongin iki hal sing tabu lah istilahnya. Ano nggak sih manfaatnya sing pure untuk hidup selain spiritual sing mungkin kita rasakan dan orang nggak percaya ya? Ada dua fungsi apa saya ngono iku impact lah ya. Iya. Kegunaan atau tutup nyebutnya dua keuntungan maksudnya.
Oh iya. Dua keuntungan ya. Heeh. Satu, keuntungannya kita menjadi salah satu orang yang menghargai budaya, kita menghargai peninggalan sejarah, harta dunia, istilahnya keris itu kan jadi ini. Itu kita menjadi salah satu pemegang saham. Asik. Pemegang saham serpian masa lalu kan. Ya kan? Kamu megang satu residu masa lalu dari Majapahit misalnya. We are the chosen one. Iya, kamu mau dipercaya untuk merawat satu peninggalan yang dulu sangat dihargai, sangat bermanfaat, sangat istilahnya dipuja juga. Diagung-agungkan juga. Diagungkan di ini ya. Itu sekarang kita punya kesempatan untuk merawat dan menikmati keindahannya, mempelajari seni, filosofi yang ada di dalamnya dan segala macam secara materinya kan gitu. Dan merupakan satu investasi yang menurut aku fine art gitu loh, maksudnya. Fine art, benar. Ya kan, jadi suatu seni yang semakin bertambah nilainya di kemudian hari. Kalau lek BU ya. Lek BU. Dan ketemu orang yang tepat itu. Itu sama kayak kalian punya lukisan Leonardo da Vinci, fine art gitu ya. Nggak usah terlalu jauh Leonardo da Vinci lah, punya lukisannya siapa yang lebih ini. Iya, Indonesia kan banyak. Apa istilahnya? Itu fungsi apa ya, benefit pertama. Benefitnya. Terus yang kedua itu aku percaya manusia itu selain kita bernafas dari udara dan makanan untuk bertumbuh, manusia itu juga bernafas melewati energi. Secara tubuh spiritual kita itu kita bernafas, kita mengumpulkan energi-energi yang berada di sekitar kita. Iya, aku setuju, bro. Itu yang nggak bisa kadang-kadang orang nggak ngerti dan nggak mau untuk tahu, akhirnya kekuatan tubuh energinya itu lemah gitu. Iya. Walaupun fisiknya kuat atau pikirannya, mentalnya kuat, tapi fisik energinya itu lemah karena nggak pernah dikuatkan, nggak pernah di. Iya, itu aku percaya bahkan sebelum mengenal pusaka, emang kita itu ada satu energi yang kita nggak tahu itu apa, tapi itu impact-nya ada buat kita. Jadi pasti, ya. Kayak waktu itu aku sakit, terus karena lingkungan anak-anak stand up comedy, terus bercanda, aku sehat moro-moro. Kok emang ono positif vibe sing buat aku iku wis seneng ae coy, aja loro ngono. Akhirnya mikir ono ada sesuatu yang nggak bisa kita utarakan secara fisik. Fisik itu hal yang lain, energi itu adalah hal yang lain lagi. Bahkan kita nggak tahu kapan datangnya, tapi akhirnya kita kerasa kok. Enakan di sana waktu. Iya. Karena kadang-kadang kalau tubuh energimu lemah, fisikmu akan ikut lemah. Sama juga dengan kalau fisik kita melemah, energi juga kita akan lemah. Itu dua sisi yang nggak terpisahkan. Dan manusia memancarkan energi loh. Jadi misalnya kamu tadi bilang ya, aku nggak enak badan, lagi sumpek ketemu orang yang menyenangkan kamu, habis itu kamu lebih sehat. Itu kenapa? Karena energi kita itu bertukar, saling mengisi. Gitu. Iya. Apalagi kamu ke tempat-tempat yang istilahnya menyenangkan dan menenangkan. Makanya ada orang yang datang ke Mekah dari sakit tiba-tiba sembuh sana. Iya. Ada orang pergi ke tempat-tempat suci, ada orang ketemu sesepuh, dari dia nggak enak badan, dia ketemu sesepuh tiba-tiba sembuh. Itu something sih emang nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan dan nggak dipelajari dimanapun kalau kamu nggak mempelajari. Nggak ada teori nih bro itu bro. Kalau kamu pelajari tentang meditasi, mempelajari tentang kundalini, sisi energi, kita bisa ngelihat energi itu masuk dan keluar di tubuh kita. Dan keris itu merupakan suatu sumber energi juga yang kita hirup di tubuh goib kita. Non fisik lah. Non fisik kita itu istilahnya menyerap energi. Ngecharge itu lah gue ya. Ngecharge itu. Dan itu yang menguatkan dari doa dan menguatkan dari mewujudkan segala impian dan keinginan kita. Itu secara gampang sebenarnya, Bu. Jadi bukan untuk perewangan atau untuk
istilah ini punya suatu bentuk fisik apa sih, aku sih nggak pernah ngelihat ya. Tapi secara energi itu ada pusaka. Ada. Aku itu pernah kalau emang di kosku itu kalau menyai pusaka itu kan aku emang ada 2 kos, satu untuk aku tidur, satu untuk kolesiku tuh. Jadi sebelahan pas ngono ku. Nah, aku lek menyai aku pernah ngerasa kan lek serap-serap ngantuk loh kok. Jadi kan lek menyai pusaka aku lah apa yo gabut tak menyai pusaka lah. Aku seneng banget lek menyai pusaka, aku seneng banget. Ini terus ngantuk turun nah aku seakan-akan ono dinding sing nabrak aku. Lem ngono rasane. Nah, iku telinga itu bener-bener hening. Sampai aku di dewe sampai tangi akhirnya iku. Iku koyo microslip. Jadi kok kita set ketangin ngono. Niku wih ndredeg tak tutup langsung. Lho, merinding mana aku. Aku tak tutup terus aku tidur. Iku hal sing emang enggak bisa dijelaskan. Enggak bisa dijelaskan dan itu ada dan itu terjadi, kita ngalami, banyak orang ngalami yang ini dan bukan cuma pusaka sih sebenarnya. Banyak benda-benda lain di dunia ini yang juga mempunyai kekuatan seperti itu. Itu apa kuantum fisik lah. Iya, tubuh energi. Manusia juga sama. Kalau kamu istilahnya didoakan sama orang tua kita, pasti jauh lebih besar kuasanya daripada didoakan sama orang lain. Karena doa itu kan juga energi yang luar biasa. Ini pemahaman dari kecil ya. Soalnya kalau orang tua dulu. Jadi sebenarnya kalau kita ini ya, kayak aku tadi cerita, kok kakekku dulu sering ngomong ambek keris ya. Iya. Sebenarnya yang ngabulkan atau mungkin yang apa istilahnya membantu itu bukan kerisnya, tapi energi keris itu yang masuk ke dalam dirinya dan untuk ini jadi berakumulasi di tubuh kita, tubuh energi kita. Iya, untuk mewujudkan itu secara nggak sadar mungkin gue ya. Akhirnya tertanam di alam bawah sadar gini bahwa betul. We have to get this, kayak itu apa ya makanya kalau bilang tuh Mas, emang kalau kita punya Pamerudan Mas iso langsung kaya ngono. Enggak, paling enggak mindset kita bisa. Itu tahu bahwa kita itu harus cari itu. Jadi tertanam ngono rasanya. Dan gini loh, waktu kita punya keris dengan Pamerudan Mas, empu itu dulu kan bukan orang sembarangan yang mendoakan suatu benda itu supaya bermanfaat buat pemiliknya sesuai dengan pamornya kan. Nah, jadi istilahnya pusaka ini mempunyai kekuatan yang dulu merupakan doa sang empu, baik selain daripada kekuatan apa energi bendanya yang punya energi, tapi juga ada doa yang dipanjatkan di situ. Nah kalau kita ngerti itu, doa dari pusaka itu akan membantu doa kita juga. Gitu. Iya. Karena hidup ini kan apa ya istilahnya kuat-kuatan doa. Gitu. Iya. Setiap orang kerja loh, tapi nggak setiap orang kaya kan. Iya. Ada orang yang kerjanya pagi sampai malam apa susah hidupnya ini, tapi apa kerja keras setengah mati tapi iya ngono lah. Lenang ATM ku assalamualaikum waalaikumsalam lah jadi kok set wut transit. Ada orang yang secara energi doanya itu kuat sekali gitu. Ngomong bicara apa terjadi apa gitu. Terus apa yang dipegang itu bisa terjadi. Wih, kok aku percaya deh kayak karena dulu aku pernah ke rumah saudara aku. Dia tuh kayak wis tua ngono. Terus aku salim pulang, karena pulang kan salim tuh. Salim tangan kayak. Terus kepala aku yang belakangnya kan sudah ngomong, "Weh, tak dungakno sukses, tak dungakno lancar rezeki." Sok merinding aku. Lagi baru pertama kali itu. Masuk gitu. Aku didoakan dan aku benar-benar kayak ternyuh, nangis aku. Nggak tahu kenapa aku nangis, tapi tiba-tiba menitikan air mata. Doa itu energi, kalau kamu bisa ngerasa itu energi yang masuk dalam tubuhmu. Kayak dia itu bukan bicara lewat mulut, dia itu bicara ke hatiku. Kayak aku kayak, wih, kok iso gini sih om ini. Makanya keris pun juga mempunyai kekuatan seperti itu. Kalau kita apa ya ngerawat dengan baik, kita ini nggak usah takut untuk ngerawat keris karena keris itu istilahnya adalah suatu benda yang berharga, benda yang mempunyai nilai seni yang tinggi, mempunyai nilai historis dan filosofi yang tinggi, tapi juga mempunyai energi yang bisa membantu dalam kehidupan kita. Ya, itu. Aku setuju. Membantu kita. Sebagai alat untuk membantu kehidupan kita. Sama kayak kita makan nasi setiap hari untuk kita supaya kuat untuk kerja. Nah, doa kita juga perlu untuk selalu dikuatkan gitu kan. Iya. Caranya gimana? Apa kalau orang zaman dulu untuk menguatkan doa dia harus pergi ke tempat-tempat yang mempunyai sumber energi yang tinggi. Orang pergi ke
tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ini untuk mengumpulkan energi. Mungkin ke alam ya toh, biasanya kan ke gunung dan Kalau lain-lain. zaman sekarang kan kita mungkin nggak punya waktu sebanyak orang dulu kan, untuk menajamkan atau menguatkan energi spiritual kita. Ya salah satunya adalah yang aku percaya itu lewat benda-benda yang mempunyai sumber energi yang kita taruh di rumah kita yang menjadi medan energi tersendiri. Itu bukan hanya berguna untuk istilahnya mewujudkan impian, tapi juga untuk kesehatan, ketenangan pikiran, untuk ketentraman, untuk pengayoman gitu-gitu. Kestabilan lah ya, balancing lah istilahnya. Ya udah. Iki mungkin pertanyaan terakhir. Ada nggak sih kok pengalaman sing emang mungkin impact-nya dari berpusaka iku tapi sing di real life? Ya mungkin nggak semua orang percaya, tapi ini menurutku pengalamanku loh. Ada nggak sih kok? Ya pengalaman banyak sih kan, kayak misalnya dulu ada orang yang mau buat jahat sampai kita, terus habis gitu nggak jadi, terus dia datang ke aku gitu, kamu tuh punya apa sih? Aku tuh wis kayak gini. Serius? Ya, gitu. Terus sekarang jadi teman, jadi sahabat gitu. Terus ada suatu masalah gitu ya, masalah yang tak hadapi kayaknya berat gitu, terus aku meditasi pakai pusaka, tiba-tiba ada suara gitu dalam hati gitu, ngomongin sesuatu yang menjadi pesan penguat gitu. Itu pernah. Terus ya banyak lah ya, kayak gunung-gunung itu kan sebenarnya kalau kita cukup sensitif, kita bisa menerima informasi yang menguatkan kita. Sebenarnya itu sesuatu kegunaan yang kita nggak bisa jelasin. Iya, kalau hidup lupa kata-kata siapa, kalau hidup adalah perjalanan dan cerita pasti ada clue di dalam. Iya. Tergantung kita mau nerima clue itu atau enggak gitu gue. Benar. Lupa aku kata Pernah siapa. satu hari kecelakaan, mobil nabrak pohon gitu. Setir itu udah sampai bengkok gitu. Jadi kena dadaku itu, mobil itu sampai nggak bisa diperbaiki, langsung kecelakaan di Unesa. Nabrak pohon. Setir bulet itu wis dadi persegi panjang ya kalau jadi angka 8. Wih, duh. Terus langsung diganti asuransi 100% waktu itu. Nggak bisa diperbaiki, hancur. Sampai wis gak bisa diperbaiki mana? Itu orang bengkelnya bilang, Pak, ini ada orang yang kecelakaan nggak sampai sehancur ini, orang pasti udah meninggal ya. Mungkin ya itu ada penjaga ya. Maksudnya Tuhan itu masih melindungi kita ya. Iya. Entah itu melewati energi yang kita nggak sadar. Iya sih. Ya, aku percaya ada hal-hal kayak gitu sih. Tanpa mengecilkan Tuhan ya. Tuhan itu yang menguasai segalanya. Cuman istilahnya Tuhan juga menciptakan hal-hal kayak gini ini supaya kita tuh semakin takjub sama Dia gitu. Bener. Ya, semakin kita tuh wah, gini aja bisa gitu, apalagi Sang Pencipta gitu. Jadi bukan kita tambah nggak percaya Tuhan, justru tambah lebih percaya. Makanya kayak barang-barang kok orang bilang Tuhan di mana-mana itu karena kalau kita lihat sesuatu, kalau kita ingat Tuhan ya kemampuan Tuhan ya gue. Ya kalau kita ini ada satu kata-kata sih yang aku sering sadari ya. Kalau kita itu ngerti kebesaran Tuhan, kita tuh bukan cuma menyembah Tuhan, tapi kita menyembah semuanya. Termasuk orang ngemis itu kita sembah, karena di dalamnya ada Tuhan juga. Iya. Termasuk batu, termasuk pohon, termasuk segala. We bow to everything. Iya. Kalau kita ngerti besarnya Aku juga Dia. Pernah dengar kata-kata itu. Iku satu kata-kata yang buat aku mikir, kampret iya ya. Jadi jangan menghina orang yang lagi menyembah sesuatu kan. Karena itu ya bagian Tuhan ada di sana. Atau ya pasti dia punya alasan khusus lah ya tersendiri. Kalau kita sadar itu, kita menyembah semuanya. Semua kita sembah. Kita nggak ada apa-apanya. Termasuk orang yang menjahati kita juga. Tapi agak sulit diterima sama hati kita sekarang, toh agak sulit tapi ya.
Iya, menyembah kan bukan melalui fisik aja. Iya, nggak harus ngene, nggak harus gini. Gitu, Ya, tapi ya menghargai, Iya. apa ya, memuliakan. Manusia diperlakukan seperti manusia, hewan diperlakukan seperti hewan, keris juga perlakukan seperti keris, jangan kebalik-balik. Jangan keris diperlakukan seperti manusia, manusia diperlakukan jadi binatang. Itu nggak boleh. Sak pantas sih lah. Nah, itu kata-kata yang aku dapat waktu dulu meditasi itu. Jadi wah aku kan sangat ini yo, kayak istilahnya keris itu terlalu tak ini gitu loh. Tak Something apa? big banget gitu. Maksudnya apa ya, salah gitu loh. Terus ada satu kata-kata, perlakuin manusia itu seperti manusia, benda seperti benda, hewan seperti hewan. Jangan balik-balik. Nah itu buat aku sadar, keris pun nggak boleh diperlakukan seperti manusia. Manusia ya harus perlakukan seperti manusia. Wih, ku reminder tajam banget sih itu. Jangan apa hewan kita cintai kayak manusia ya. Habis itu kita sama pembantu kita atau sama orang yang ini kita perlakuin Oh iya. seperti di bawah dari hewan piaraan kita. Itu banyak orang yang kayak gitu. Itu salah kaprah. Iya, bener. Itu tamparan keras sih kayak Iya. Ada orang ngawinin anjingnya pakai pesta pernikahan ratusan juta. Iya, tahu. Tapi ya mungkin mereka punya amanat sendiri, tapi untuk kita kan ojo sampai lah, kita punya amanat sendiri. Wah, ini ibarat soto daging tok isine kok mesti lagi. Enggak review keris iki. Kalau penonton ya kayak kita enggak review keris. Ono, aku yakin ono iki. Nek sampe gak ono kebacut iki, sumpah. Enggak ono iki. Enggak iki di sini iki kalau kalian minat iki tanyain di komen kok dijawab iki lek di sini kalian pengen tahu. Nah, waktu sejak aku dulu itu punya pengertian itu dari waktu meditasi pengertian gitu, aku sadar bahwa yang namanya keris, yang namanya pusaka apa itu semua itu nggak boleh melekat, nggak boleh melekat di diri kita. Iya. Jadi semua hal kayak gitu. Semua hal. Jadi kalau misalnya ada orang yang istilahnya waktunya untuk pindah tangan, waktunya untuk metodenya untuk dikasih ya harus keluar itu. Karena kalau kita udah melekat, kita udah nggak memperlakukan benda seperti benda. Iya. Jadi harus ikhlas, belajar ikhlas. Asik. Itu kalau kalian tahu di ajaran Buddhis kok ya. Tentang dibahas tentang iya, aku belajar itu maksudnya di pengertian Buddhis itu tentang kemelekatan itu. Kemelekatan. Kalau saya di semua ajaran ada mesti ya. Aku itu sempat ono di fase iki jalan tanda kutip ya. Sekarang aku sudah berubah. Dulu itu aku sampai gak percaya mosok ono agama yang paling bener ngono aku. Ini serius temenan. Jadi aku sampai ya tambah teruan. Iki sampai aku nyoba semua. Gak ada agama yang paling bener. Sampai aku nyoba kabeh. Iku di umur pira ya lulus SMA kok ya, lulus SMK. Aneh banget sih aku biyen. Tapi kalau nggak ada gitu, uripku nggak manis. Kalau kamu udah punya pikiran gitu, berarti pikiranmu udah tercerahkan. Dalam artian gini, semua agama kan ngomonglah sesuatu yang diajarkan oleh manusia, melewati ilham dari dengan masa yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda dari masa ke masa gitu kan. Ya, ikut secara konseptual seperti itu lah. Jadi ya harusnya berkembang kan. Benar. Berkembang sampai hari ini. Benar. Jadi istilahnya jangan terlalu kolot lah. Kalau aku sih gitu. That's why ono jenenge kajian, ono jenenge dan lain-lain iku lah. Aku sempat ada di fase iku rek, tapi ya itu fase. Tapi kalau nggak gitu, hidupku nggak manis. Betul. Kalau nggak berproses kayak ngono, uripku gak ono apa-apa nih rasanya. Jadi istilahnya kita harus ada ruang di dalam diri kita itu yang selalu bertanya what if gitu. Iya. Bagaimana jika tidak? Bagaimana jika itu nggak 100% benar? Harus ada ruang gitu kan. Karena nggak ada yang tahu. Wah, ini masuk akal lagi. Kita bikin konten tentang bahasan sensitif itu masuk akal lagi. Next konten kita akan bahas kayak gitu kok ya. Jangan ada yang terlalu sensitif. Mulai diedit nanti. Ibu udah belajar belajar kehidupan ya. Filsuf tadi filsuf. Falsafah Tapi kalau kita tahu bahwa
ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita sadar bahwa ada sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak pasti, kita itu jauh lebih bijaksana daripada kita, pasti, kon pasti ini, pasti Tuhan itu pasti ini, pasti ini, pasti ini, hukumnya ini. Kalau kata-kata kan biar belajar, mengerti, paham, dan akhirnya tidak tahu apa-apa. Nah, ujungnya itu guys, ujungnya itu. Nggak tahu apa-apa. Bukan menjadi apa-apa. Wih, daging tok bro, berarti lagi bro. Ya semoga manfaat ya. Mudah-mudahan dari keris itu kita bisa menjadi dewasa secara spiritual. Itu paling penting. Setuju. Menjadi dewasa secara manusia, secara spiritual kita menjadi dewasa. Kita juga menjadi semakin bijaksana menghadapi kehidupan. Asik ya. Karena hidup ini bukan cuma secara fisik aja, hidup ini juga ada secara spiritual juga. Kehidupan spiritual itu ada. Setuju. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa membantu kehidupan kita. Nah, kalau teman-teman sekiranya punya pertanyaan atau punya statement apapun, silakan tulis di komen. Tulis di komen. Nanti buat episode selanjutnya. Iya. Atau nanti kita bikin Q&A. Minimal penontonnya harus 1.000 lah. Kamu kayak gitu nggak mau buat lagi aku. Oh, 1.000 minimal kita minta 3.000 lah. 3.000. Nek gak, ya tetap gawe. Masa gak gawe? Gak lah, iso lah 3.000. Ya, buat kalian yang mungkin video ini nongol di timeline kalian, jangan lupa ditonton. Kalau suka di like, di subscribe, di share lah ya, di share lah. Semoga lebih besar. Dihujat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita juga kadang butuh hujatan untuk kita naik lah. Coba komen konten apa yang selanjutnya mau kita bikin. Wah, thank you. Nanti selanjutnya kita bahas keris untuk rezekian. Ada caranya. Ada caranya? Ada. Tips and trick berarti? Tips and trick ya. Hack, ini jenenge hack. Ya kalau sekarang ini hack ya Bang. Live hack. Untuk membantu supaya kita sukses ya. Oke, boleh nih. Tungguin di konten selanjutnya. Thank you, Korevo. Ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Saya Maguli dan juga Rivo Cahyono. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.